Cari hatimu di 3 tempat. Ya. Kemudian beliau mengatakan yang pertama adalah apa? Inda sima'il Qur'an. Ketika kau mendengarkan apa? Lantunan Al-Quran. Cari hatimu di situ. Kau apa? Kau tersentuh enggak itu dengan Al-Quran? Kau ya enjoy enggak dengan mendengarkan tilawah Quran itu? Yang Nabi kita saja, walau wahyu Al-Quran diturunkan kepada beliau, kadang-kadang beliau minta ke sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alai. Bacakan untuk saya. Senang mendengar dari orang lain. Padahal Al-Quran turun sama beliau. Siapa? Sama beliau. Ya. Dan siapa yang paling bagus bacaannya melainkan Rasulullah SAW? Yang paling bagus. Ya, Al-Quran turun kepada beliau. Pastinya yang paling bagus cara bacanya adalah beliau alaihi salatu wassalam. Tapi ketika beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud agar dibacakan ayat Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud nanya, ya, aqra'u alaika wa alaika unzil? Apa ya aku bacain Quran untuk kau ya Rasulullah, padahal Quran turun kepada dirimu. Inni uhibbu an asma'u min ghairi. Rasul simpel alasannya, aku senang dengar Al-Quran itu dari selainku. Bahkan beliau pernah nguping bacaan Qurannya siapa? Ketika sholat, siapa tuh? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang beliau komentari dalam hadis Sahih Muslim, laqad u'tiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari itu telah dikaruniakan ya suling dari suling-suling keluarga Daud. Maksudnya apa? Keindahan suara yang mencintai sonata. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari. Dengar beliau. Bahkan beliau panggil istri-istri beliau untuk nguping suara bacaannya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi cari hatimu ketika kau dengar bacaan Al-Quran. Tersentuh enggak tuh? Ya. Tersentuh enggak kita? Enjoy enggak kita? Betah enggak kita dengan apa? Ya, bacaan Al-Quran. Mencintai sonata. Tatkala kita mendapatkan hati kita tenang, ya, pengen terus dengan Al-Quran dengar Al-Quran rasanya, ya, maka apa jemaah? Insya Allah hati kita masih nemplok berarti di dada kita. Masih sehat insya Allah. Karena sebagian orang baru beberapa ayat berdengarkan murotal mungkin dan seterusnya, itu apa? Dadanya terasa sesak, nggak enjoy. Ya. Asiknya kalau nyetel apa? Rock atau apa, musik apa, dan seterusnya. Itu menandakan hatinya jangan-jangan nggak nemplok lagi di dadanya. Yang kedua, ya, adalah apa? Di majalis dzikr. Cari hatimu di majelis-majelis dzikir seperti ini. Ini majelis dzikir enggak nih? Ya. Jelas. Ini seabdol majelis dzikir ini, majelis ilmu ini, yang mencintai karena Allah SWT. Itu jangan berpikir majelis dzikir itu hanya ini majelis dzikir paling luar biasa ini. Sampai sebagian ulama mengatakan man sarrahu an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang penasaran ingin lihat, pengen senang lihat bagaimana majelisnya para nabi dahulu, lihatlah majelisnya para ulama. Kayak gitulah semi-semi majelisnya para nabi dahulu. Yang mencintai sonata. Ya. Jadi cari hatimu di majelis ilmu. Maka kalau antum dapatkan hati antum duduk di majelis ilmu tuh enjoy, senang, penuh semangat, senyum. Seperti Abul Mulaih itu kalau duduk di majelis itu senyum. Semangat. Enggak. Semangat. Ketika ditanya, antum kalau kajian tuh kok ya, happy, senang, bahagia kelihatan. La iyalah. Lianni alimtu anni ya anna Allah yadhkuruni al-an. Lah iyalah saya senang duduk di majelis ngaji, kagak ngantuk-ngantuk, enggak malas-malesan, enggak melendot-lendot, enggak. Kenapa? Ya senang saya karena saya tahu sekarang Allah sedang sebut nama saya di langit sana. Ya toh. Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingat saya juga akan ingat kalian. Sebut saya juga akan sebut kalian. Dan hadis bertebaran menjelaskan tentang bahwa penuntut ilmu, orang yang duduk di majelis itu dibangga-banggain oleh Allah di hadapan para malaikat. Jangan cintai sonata. Kemudian yang ketiga, cari hatimu di mana? Ya, waktu khalwah. Ya, cari hatimu di waktu sendiri. Ketika kau sendiri, khalwat antara dirimu dengan Allah saja. Cari hatimu di situ yang mencintai sonata. Ya. Dan momen yang paling tepat untuk menguji dan mengetes keimanan kita masing-masing adalah tatkala kita lagi sendiri. Kita muraqabah enggak, hadirkan Allah enggak, ya.
dalam hati kita tatkala kita sendiri? Kita merasa nggak dikontrol oleh Allah dalam kondisi sendiri? Atau kita malah dalam kondisi sendiri menjadi hamba yang jari, berani kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun jenis maksiat dia labrak ketika dalam kondisi sendiri. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Nabi, "Walakinnahu idza khala bi maharimillah intahakaha." Kalau dia menyendiri dengan maksiat-maksiat Allah, dengan keharaman-keharaman Allah, dia lagi sendiri, intahakaha, dia robek-robek kehormatan Allah itu. Keharaman Allah itu dia sobek-sobek, dia koyak-koyak, dia langgar. Ya, tatkala dia sendiri. Depan manusia dia berkamuflase, soleh, taat, Masya Allah, tawadu. Ketika dia sendiri, berani dia sama Allah Azza wa Jalla. Hadirkan muraqabat Allah. Merasa diri dikontrol, dilihat oleh Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hadirkan. Ya. Yang muraqabah itu adalah anak dari ihsan. Ihsan itu apa? Ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tak lihat Allah, Allah lihat engkau. Anaknya ihsan apa? Kan ada Islam, iman, ihsan. Anaknya ihsan apa? Muraqabah. Lalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Nah, fa in lam tajid qalbaka fi hadhihi thalatha ay fi thalathati mawaqi fi hadhihi al-mawatin fasalillah an yamunna 'alayka biqalbin fa innahu la qalba laka. Kok ngeri yo. Dia katakan, kalau kau enggak dapatkan hatimu di 3 waktu, di 3 momen tadi, kalau enggak dapatkan hatimu di situ, mintalah segera hati sama Allah. Sebenarnya kau enggak punya hati. Kok ngeri jemaah cinta itu. Maka mari banyak-banyak datang ke majelis ilmu agar hati kita subur. Jadi sering orang tua kita atau ustaz-ustaz kita yang sepuh-sepuh mengatakan apa? Ya, majelis ilmu ini adalah majelis penyubur hati, penyubur iman. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sering sahabat tuh seperti Umar bin Khattab, kalau lagi di masjid nih bahas ilmu, mudzakarah ilmu, ada orang lewat depan masjid. Halummu nu'min sa'ah. Mas, nengkene bahasa Jawanya ya. Sini Mas. Kita tambah iman sedikit. Sebagian mengatakan bahwasanya halummu nu'min sa'ah, ya, halummu nadhkurullah, ya, sa'atan fala'alla Allah an yadhkurana bimaghfiratihi. Ya, maksudnya mari kita ingat Allah sejenak. Mari sini ingat Allah sejenak. Siapa tahu nanti Allah ingat kita dengan ampunannya di akhirat mungkin. Itu keutamaan yang luar biasa tatkala kita duduk di majelis ilmu. Ini sedikit mukaddimah dari ana untuk penyemangat diri ana dan kita semua untuk senantiasa thalabul ilm.